yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Adaptasi pada tumbuhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu morfologi, kebiasaan atau tingkah laku, dan fisiologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuh pada lingkungannya, sehingga bisa bertahan hidup. Adaptasi juga bisa dikatakan proses penyesuaian bentuk tubuh serta alat tubuh di organisme pada tumbuhan. Jenis-jenis adaptasi morfologi. Yang pertama, xerofit. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang cenderung kering. Yang kedua, hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi di daerah dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Yang ketiga, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan. Yang keempat, mesofit. Mesofit adalah kelompok tumbuhan darat yang tumbuh di lingkungan dengan persediaan air rata-rata jika dibandingkan dengan xerofit. Yang kelima, halofit. Halofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas atau keasingan yang tinggi. Adaptasi morfologi xerofit yaitu ada lidah buaya, lidah mertua, pohon kurma, dan kaktus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas adaptasi morfologi pada kaktus. Akar kaktus dalam morfologi. Akar kaktus memiliki akar tunggang, bercabang, dan serabut. Dan ada beberapa dari tanaman ini yang memiliki sifat yang menempel dari tanaman satu ke tanaman lainnya, yang disebut dengan epifit. Panjang akarnya mencapai 6-10 meter dan bahkan lebih. Fungsi dari akar kaktus yang pertama yaitu penyerapan air. Fungsi utama akar kaktus adalah menyerap air dalam tanah. Karena hidup di habitat yang minim air, akar kaktus dirancang untuk dapat menyerap air seefisien mungkin, terutama saat hujan turun. Yang kedua, sebagai penyerapan nutrisi. Selain air, akar juga berfungsi menyerap nutrisi dari tanah yang dibutuhkan kaktus untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, berfungsi sebagai penunjang tanaman. Akar juga berfungsi sebagai jangkar yang menancapkan tanaman kaktus pada tanah, sehingga tanaman tidak mudah tumbang. Dan yang keempat, penyimpanan cadangan makanan. Beberapa jenis kaktus memiliki akar yang dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, terutama pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Selanjutnya, adaptasi morfologi pada batang kaktus. Batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut dengan suklen. Batang kaktus memiliki bentuk lendir dan tidak menguap. Batangnya berwarna kehijauan muda hingga tua. Batang kaktus berlapis lilin dan panjangnya mencapai 20 meter bahkan lebih. Fungsi dari batang kaktus yaitu untuk menyimpan air dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, adaptasi morfologi pada daun kaktus. Kaktus tidak memiliki daun seperti tanaman pada umumnya. Daun kaktus berubah menjadi duri. Fungsi utama duri kaktus yang pertama yaitu mengurangi penguapan air. Duri memiliki luas permukaan yang jauh lebih kecil dibandingkan daun biasa. Ini membantu kaktus mengurangi kehilangan air melalui penguapan yang sangat penting di lingkungan yang kering. Yang kedua, sebagai perlindungan. Duri yang tajam berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri. Duri melindungi kaktus dari hewan herbivora yang ingin memakannya. Yang ketiga, sebagai pengumpulan embun. Di beberapa jenis kaktus, duri juga berfungsi untuk mengumpulkan embun pagi. Embun yang menempel pada duri kemudian akan menetes ke tanah dan diserap oleh akar kaktus.
Daun kaktus ini tunggas yang memiliki tangkai pendek dan juga memiliki ukuran besar. Selain itu, daun ini memiliki peran untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, stomata. Stomata adalah pori-pori kecil pada permukaan daun atau batang tumbuhan yang berfungsi untuk pertukaran gas. Namun pada kaktus, fungsi stomata ini sedikit berbeda karena adaptasi mereka terhadap lingkungan yang kering. Stomata memiliki ciri-ciri yaitu mulut daun berada di dalam lekungan batang, tertutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan terbuka pada malam hari untuk menyerap. Adaptasi unik stomata kaktus. 1. Terbuka di malam hari. Berbeda dengan kebanyakan tumbuhan yang membuka stomata di siang hari untuk menyerap CO2, kaktus justru membuka stomatanya di malam hari ketika suhu lebih dingin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan air yang berlebihan di siang hari yang panas. Kedua, menyerap CO2 di malam hari. Pada malam hari, kaktus akan menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya dalam bentuk asam malat di dalam sel-selnya. Yang ketiga, fotosintesis di siang hari. Di siang hari, ketika stomata tertutup, kaktus akan menggunakan CO2 yang telah disimpan sebelumnya untuk melakukan proses fotosintesis. Beberapa alasan kaktus beradaptasi. 1. Untuk mencegah penguapan. Dengan membuka stomata di malam hari, kaktus dapat mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Ini sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka di lingkungan yang kering. Setelah itu, mencegah kerusakan jaringan. Jika kaktus membuka stomatanya di siang hari, air dalam jaringan akan menguap dengan cepat dan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman. Selanjutnya yaitu bunga. Kaktus tidak memiliki bunga yang mencolok seperti kebanyakan tanaman berbunga lainnya. Kaktus memiliki bunga berbentuk corong dengan ukuran dan juga bentuk yang beragam. Bunga kaktus memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorenan. Fungsi bunga kaktus adalah untuk menghasilkan biji. Selanjutnya, buah dan biji. Kaktus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Buah pada tanaman kaktus ini berbentuk bulat dan memanjang atau lonjong dan juga memiliki daging yang tebal. Yang kedua, buah bergerombol pada pangkal ujung batang yang ditutupi duri tajam. Ketiga, buah yang dihasilkan mencapai 100 hingga 200 buah per tanaman kaktus. 4. Biji yang dihasilkan dalam buah ini berbentuk kecil, berkulit tipis, dan keras. 5. Biji kaktus memiliki permukaan yang mengkilap berwarna kecoklatan hingga kehitaman. Fungsi buah dan biji kaktus dalam adaptasi morfologi. Buah dan biji kaktus memiliki peran yang sangat penting dalam siklus hidup dan kelangsungan spesies kaktus. Meskipun tidak sejelas adaptasi morfologi pada bagian tanaman lainnya seperti batang dan akar, buah dan biji, kaktus juga memiliki adaptasi khusus untuk mendukung kehidupan di lingkungan yang ekstrim. Fungsi utamanya yaitu penyebaran biji. Fungsi utama buah dan biji adalah untuk menyebarkan biji ke area yang lebih luas. Ini sangat penting bagi kaktus untuk memperluas jangkauan populasi dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Selanjutnya, perlindungan biji. Biji kaktus seringkali memiliki lapisan pelindung yang keras untuk melindungi embrio di dalamnya dari kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi, kekeringan, dan serangan hewan. Adaptasi khusus. Daging buah yang menarik hewan. Beberapa jenis kaktus menghasilkan buah yang memiliki daging buah yang berair dan manis. Hal ini bertujuan untuk menarik hewan-hewan seperti burung atau mamalia kecil untuk memakannya. Ketika hewan-hewan ini memakan buahnya, biji kaktus akan ikut tertelan dan kemudian dikeluarkan bersama kotoran di tempat yang jauh dari induknya. Setelah itu, biji yang dilengkapi struktur penempel. Beberapa biji kaktus memiliki struktur seperti duri atau kait yang memungkinkan biji menempel pada bulu hewan atau pakaian manusia.
Dengan cara ini, biji dapat terbawa ke tempat yang jauh. Yang terakhir yaitu daur hidup yang singkat. Kaktus seringkali memiliki daur hidup yang singkat, terutama pada spesies yang hidup di daerah dengan musim kemarau yang panjang. Hal ini memungkinkan kaktus untuk menghasilkan biji dengan cepat sebelum kondisi lingkungan menjadi terlalu ekstrim. Contoh adaptasi buah dan tunas. Beberapa jenis kaktus menghasilkan buah yang tidak hanya berisi biji, tetapi juga tunas kecil. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika jatuh ke tanah yang lembab. Setelah itu, biji yang tahan lama. Biji kaktus dapat bertahan dalam kondisi dorman atau tidak aktif dalam waktu yang lama, menunggu kondisi lingkungan yang sesuai untuk berkecambah. Baik, kesimpulannya adalah buah dan biji kaktus meskipun seringkali terabaikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan adaptasi morfologi kaktus terhadap lingkungannya ekstrim. Dengan berbagai adaptasi khusus, kaktus dapat memastikan kelangsungan hidup spesiesnya melalui penyebaran biji yang efektif. Areal permukaan. Areal permukaan pada suatu objek, termasuk tumbuhan, mengacu pada luas total permukaan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Pada kaktus, bentuk dan ukuran areal permukaan ini telah mengalami adaptasi yang sangat khusus untuk membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang kering dan gersang. Nah, di sini ada fungsinya, yaitu mengurangi luas permukaan yang terpapar sinar matahari langsung sehingga mengurangi penguapan. Ciri-ciri bentuk tubuh kaktus yang bervariasi yaitu seperti ada yang bulat, silinder, atau pipih. Untuk mencapai areal permukaan yang kecil, kaktus telah mengembangkan berbagai bentuk tubuh yang unik seperti 1. Bentuk bola. Banyak jenis kaktus memiliki bentuk tubuh yang hampir bulat. Bentuk ini meminimalkan luas permukaan yang terpapar sinar matahari langsung. Kedua, bentuk silinder. Kaktus jenis ini memiliki bentuk tubuh yang silinder. Bentuk ini juga